Halo, perkenalkan nama saya Nikita Willy dan saya adalah seorang ibu rumah tangga, ibu dari 2 orang anak. Dari dulu aku tuh selalu mempunyai mimpi aku punya persalinan dengan metode water birth. Cuma untuk melakukan metode water birth kayaknya kurang berani dan kurang pede untuk di anak pertama. Jadi pada saat hamil kedua, terus discuss dengan Camilla juga, I think this is the time. Gitu. Setelah kita belajar lagi, terus discuss juga dengan bidan yang ada di sana, akhirnya benar-benar aku pastikan, aku yakinkan diri aku sendiri dulu, aku yakinkan suami aku, kita at the same boat. Akhirnya benar-benar terjadi mimpi aku dari dulu, home birth and water birth. Ya, ditanya kenapa, karena bingung juga jelasinnya ya. Memang sudah aku inginkan aja dari dulu, karena aku ingin merasakan benar-benar prosesnya, aku ingin mendengarkan intuisi tubuh aku ingin mendengarkan dan merasakan apa sih yang terjadi pada tubuh seorang wanita dalam proses persalinan. Kebanyakan review dari para ibu yang telah melakukan water birth adalah jadi lebih nyaman dan prosesnya menjadi lebih positif. Yang penting research dan yakinkan diri sendiri dulu. Tidak perlu pendapat orang lain. Jadi ketika kita sudah yakin, kita yakinkan suami, karena saat persalinan itu kita memiliki kendali utuh atas tubuh kita sendiri. Jadi ketika kita yakin, sebenarnya kita tidak butuh pendapat orang lain. Jadi yang aku kasih tahu cuma suami aku. Keluarga aku tahu aku melahirkan di rumah itu beberapa hari sebelum aku kontraksi. Jadi lumayan surprise bagi para keluarga. Tapi itu yang membuat berjalannya proses ini jadi sangat-sangat smooth. Pokoknya aku selama kehamilan tuh manifesting banget kehamilan ini menjadi kehamilan yang positif. Aku disupport dengan provider yang sangat-sangat benar mendampingi dan membantu aku, dan alhamdulillahnya apa yang aku manifestasikan benar-benar terjadi. Persiapannya itu tadi, mengikuti kelas-kelas saat hamil, olahraga itu penting banget, harus banyak bergerak karena banyak bergerak tuh membantu banget tubuh kita saat persalinan. Olahraga membuat kita menjadi lebih kuat endurance-nya saat kita push, saat kita kontraksi, jadi kita nggak cepet capek. Pertama dari newborn care itu juga penting banget, terus hypnobirthing, terus ya childbirth education itu juga penting banget supaya kita tahu apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Jadi menurut aku penting banget untuk mengikuti kelas-kelas saat hamil ya, karena kita jadi tahu apa sih yang akan terjadi pada tubuh kita saat persalinan. Kita tuh jadi terkoneksi lagi dengan tubuh kita, dengan anak kita, dan dengan suami kita. Karena memang pada saat proses persalinan yang akan bergerak banyak tuh anak kita cuma menjadi membantu aja gitu. Jadi penting banget untuk mengikuti kelas apalagi hypnobirthing supaya kita bisa lebih merasakan apa sih yang anak kita lakukan di dalam, dan kapan sih harus push, kapan anak kita ingin keluar, dan lain-lain. Mungkin kalau aku nggak ikut kelas-kelas, aku akan lebih panik. Aku ya soalnya aku suka ada panic attack gitu, jadi aku akan panik, nafas aku pasti nggak akan sesmooth kemarin, terus aku akan jadi cepet capek. Jadi persiapan yang aku lakukan benar-benar bermanfaat sekali. Persalinan itu kan suatu hal yang alamiah ya, dan sebenarnya tubuh kita tuh juga bisa melakukan itu sendiri. Bahkan kita sering lihat kayak tiba-tiba ibu melahirkan di lobi apartemen, melahirkan di mobil gitu. Cuma kalau misalkan kita nggak tahu apa yang terjadi di tubuh kita tuh kayak bingung banget, ini habis ini gue harus ngapain, habis ini ngapain. Jadi kalau misalkan kita sudah lebih aware dengan tubuh kita, aware dengan apa yang harusnya terjadi, kita tuh lebih tahu, oh nafasnya tuh habis ini kayak gini, posisinya tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi kita lebih pinter aja pada saat persalinan. Terus
lebih connected dengan Tuhan, dengan suami dan dengan anak juga penting banget, karena ketika kita bisa mendengarkan apa yang anak kita inginkan tuh kayak tahu banget posisi apa yang akan harus kita lakukan, kapan kita harus push. Karena yang aku lakukan kemarin tuh bidan tuh nggak ada sama sekali nyuruh push, nyuruh nafas, nyuruh posisi ini, nyuruh posisi itu. Aku bener-bener mendengarkan tubuh aku, bener-bener mendengarkan anak aku tuh pengennya aku tuh posisi apa gitu. Anak aku nyamannya aku posisi apa. Bidan aku sama sekali nggak nyuruh aku untuk ngeden, untuk posisi ini, untuk narik anak aku, nggak. Dia bener-bener membiarkan anak aku keluar dengan sendirinya. Dan yang aku alami adalah persalinannya sangat-sangat intimate, dan bidan tuh bisa tailored sesuai kebutuhan aku dan tubuh aku. Kalau orang berkomentar apapun mengenai status persalinan dengan bidan, itu adalah hak mereka masing-masing yang berkomentar. Jadi aku tidak bisa berkomentar apa-apa, tapi yang bisa aku bilang pengalaman aku sangat-sangat positif, dan jika Tuhan memberikan aku low risk pregnancy lagi di kehamilan yang ketiga, aku pasti akan memilih bidan. Aku seperti punya ibu kedua, karena saat aku melahirkan ibu aku lagi di Indonesia, sementara aku di Amerika. Dan aku merasa bidan aku tuh benar-benar menggantikan posisi ibu aku. Dia sangat-sangat mendampingi aku dalam kehamilan, persalinan, bahkan postpartum, sehingga aku tidak butuh orang lain kecuali bidan dan suami aku. Dia benar-benar ada buat aku 24 jam, telepon, hadir kapanpun untuk aku. Dan nggak tahu ya, kayaknya setiap bidan tuh punya apa ya, punya aura, vibe yang sangat-sangat berbeda, sehingga setiap ada bidan di dekat kita tuh kayaknya langsung tenang gitu bawahnya. Kayak Camilla juga kayak ada vibe seperti itu. Jadi aku nggak bisa jelasin, cuma tolong deket-deket sama bidan jadi kalian bisa berkomentar sendiri. Pada saat melahirkan tuh aku nggak bisa jelasin ya, kayak oksitosinnya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi tuh suasananya tuh bener-bener kalau aku ngebayanginnya, aku juga jadi kayak rasanya aku pengen ulang lagi. Walaupun rasa kontraksinya sama, sakitnya sama, cuma suasana yang diciptakan sama orang-orang sekeliling aku tuh bener-bener luar biasa, yang membuat aku tuh mau melakukan itu lagi gitu. Kayak aku sampai bilang, aku mau dong hamil dan melahirkan lagi, tapi anaknya boleh nggak sih langsung 3 tahun aja gitu, nggak usah lewatin newborn phase lagi gitu. Kayak aku nggak bisa jelasinnya, cuma kalau misalnya seluruh ibu hamil dan melahirkan, aku harap mereka bisa mendapatkan pengalaman ini, karena bener-bener itu yang aku impikan. Oke, untuk Bumil Pamil semuanya, semangat belajarnya. Pokoknya apapun yang kalian pelajari hari ini tuh pasti bermanfaat banget pada saat persalinan. Tapi apapun nanti proses persalinan yang anak kita pilih, itu pasti akan menjadi yang terbaik dan tidak akan mengurangi status kita sebagai seorang ibu. Pokoknya semangat terus.